Tes 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Pancasila. Untuk kali ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai sistem etika ya. Jadi yang kita pelajari dalam ini adalah Pancasila sebagai sistem etika merupakan struktur kepemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap atau bertingkah laku. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun memberikan tuntunan dan panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika di sini dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri ya, setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah secara akademik ya, yang memerlukan sistem etika yang orisinil, komprehensif, dan dapat mewarnai setiap keputusan yang diambil secara ilmiah. Nah, itu juga mahasiswa sebagai insan akademis ya, yang bermoral Pancasila harus terlibat dan kontribusi langsung terhadap kehidupan bangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Nah, tanggung jawab yang penting berupa sikap yang menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika, sehingga nanti mahasiswa memiliki keterampilan khusus menganalisis persoalan-persoalan korupsi, dekadensi moral dalam kehidupan bangsa dan negara. Oke, kita masuk ke materi ya. Pengertian dari etika itu apa? Pengertian dari etika itu apa? Jadi etika, istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Itu pengertiannya ya. Kemudian aliran-aliran etika itu apa saja? Ada beberapa etika yang dikenal dalam filsafat ya, yaitu etika keutamaan, kemudian teleologis dan deontologis ya. Nah, ini grafiknya aliran etika dan karakteristiknya. Nah, etika keutamaan ya, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatian pada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau apa saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati,
kesatria, terus terang, bersahabat, murah hati, benarar, percaya, penguasaan diri, dan seterusnya. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan prima dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri, disiplin, sebagai nasihat disiplin ya, sebagaimana mungkin di beberapa disinggung dalam buku-buku yang ada hubungannya dengan filsafat ya. Kemudian etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat baik, sangat baik, atau mengikuti asas-asas moral tertinggi, akan tetapi hasil moralnya itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral adalah tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dalam suatu tindakan dinilai sebagai berdasarkan efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah etika deontologis, yaitu teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral dan kelayakan, kepatutan ya. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangannya tentang kewajiban moral lebih diutamakan dari pertimbangan tentang nilai moral ya. Jadi itu 3 aliran ya tentang etika dan karakteristiknya. Kemudian etika Pancasila itu apa? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan pada sila-sila Pancasila yang mengandung perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Itu etika Pancasila. Kemudian apa sih esensi Pancasila sebagai sistem etika itu ya? Pancasila sebagai sistem etika esensi dan urgensi ya, Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika, esensinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hakikat ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berdasarkan atau berlandaskan pada moral agama, maka prinsip-prinsip tersebut memiliki kekuatan yang dilaksanakan oleh pengikutnya. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yaitu tindakan manusia yang biasa. Nah, tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab, sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai kemanusiaan tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang ketiga,
hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau golongan. Sikap etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, kemudian juga solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi yang bersifat memecah belah bangsa Indonesia. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan kepada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi menonjolkan keutamaan yang terkandung pada nilai keadilan itu sendiri. Itu tentang esensi dari Pancasila sebagai sistem etika. Kemudian urgensinya, yang pertama adalah meletakkan sila-sila Pancasila dalam sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi arahan, guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, internasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan pribadi, individu ataupun kelompok. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Jadi itu urgensinya Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai etika adalah cabang filsafat yang didasarkan pada sila-sila Pancasila yang mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia adalah menjadi rambu normatif yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan itu dapat diminimalkan. Jadi itu etika ya. Jadi etika kita dalam berbangsa bernegara itu dinaungi oleh Pancasila sebagai landasan atau sebagai sistem etika. Jadi ketika kita bermasyarakat ada pedoman yang melandasinya, yaitu nilai-nilai tentang ketuhanan, nilai-nilai tentang kemanusiaan, nilai-nilai tentang persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Nah itu teman-teman mahasiswa tentang materi tentang Pancasila sebagai etika untuk pertemuan kali ini.
Referensi-referensi seperti saya katakan sebelumnya bahwa banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita baca, tentunya untuk memperkaya, tidak hanya melihat atau tidak hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi juga menggali beberapa informasi, beberapa referensi yang banyak sekali di buku-buku secara textbook maupun secara online. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.